Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. My God is God of order. Apapun yang Tuhan ciptakan pasti teratur. Coba saudara lihat, Tuhan menciptakan pagi, maka Tuhan menciptakan malam. Tuhan menciptakan matahari, Tuhan juga menciptakan bulan. Tuhan menciptakan darat, Tuhan juga menciptakan lautan. Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan juga menciptakan wanita. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang teratur. Tetapi seringkali manusia membuat aturan-aturan Tuhan ini berantakan. Karena itu hidup yang indah ini, waktu hidup kita teratur. Nah, pertanyaannya, dia teratur dalam hal apa? Harus kita akui dia teratur dalam segala hal, dalam ciptaannya, dalam penyertaannya, dan di dalam janji-janjinya. Itu sebabnya yang pertama saya coba catat bahwa dia teratur dalam mengatur keadilan buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh saja mencurangi kita, tetapi kita tetap akan menerima keadilan. Karena itu Alkitab berkata, hakku terjamin kepada Allah. Makanya hidup Kristen bukan hidup yang memperjuangkan keadilan, tetapi hidup Kristen adalah hidup yang berserah penuh pada Tuhan dan meyakini bahwa dari Tuhan keadilan kita pasti datang tepat pada waktunya. Karena hidup Kristen bukan hidup yang menyerah, hidup Kristen bukan hidup yang putus asa, hidup Kristen bukan hidup yang memaksakan kehendak. Hidup Kristen adalah hidup yang menantikan pertolongan Tuhan yang akan datang tepat pada waktunya buat kita. Yang pertama, dia teratur dalam mengatur keadilan buat kita. Kalau kita berjuang, pasti ada mahkota. Kalau kita meneteskan air mata, pasti kita akan melihat janjinya digenapi. Haleluya. Makanya Alkitab berkata Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Dan Alkitab dengan tegas berkata orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi yang pertama, dia teratur dalam mengatur keadilan buat kita. Yang kedua, dia teratur dalam menyediakan berkat dan talenta buat kita. Makanya Alkitab berkata ketika Tuhan itu pergi, dia memberikan yang seorang 5 talenta, yang seorang 2 talenta, yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Jadi setiap orang diberikan Tuhan berkat, talenta yang kelihatannya berbeda, tetapi semuanya sebetulnya demi keadilannya, demi keteraturannya. Loh, ada orang yang memang pantasnya dapat segitu, lebih dari segitu dia akan stres. Kenapa? Kekuatannya cuma segitu. Makanya hidup Kristen itu nggak boleh iri. Hidup Kristen itu di tengah perbedaan kita tahu itulah kekayaan kemuliaan Tuhan. Nggak perlu yang satu mengkritik yang lain. Wah, itu pendetanya orang kaya, sementara pendeta satu akan berkata, wah itu pendeta kurang diberkati. Wah, akhirnya gereja besar akan menekan gereja kecil sambil berkata, itu gereja-gereja kecil kurang doa. Sementara gereja-gereja kecil akan berkata, wah itu gereja-gereja besar cuma menang strategi aja, tetapi nggak lagi hidup di dalam tuntunan Tuhan. Wah, ada aja omongan serangan sana sini. Kenapa? Karena kita nggak yakin bahwa Allah itu teratur. Dia menyediakan berkat, talenta bagi masing-masing kita dalam keteraturannya. Yang ketiga, dia teratur dalam memberikan mahkota serta pahala bagi setiap yang setia. Jadi jangan khawatir, pendeta saudara mungkin tidak menghargai saudara, mungkin orang yang kau tolong kok kayaknya tidak balas budi. Nggak apa-apa saudara, karena
segala yang kita tabur buat Tuhan, mahkota dan pahalanya sudah tersedia buat kita dalam kepastiannya. Haleluya. Dan yang keempat, dia teratur dalam mengizinkan masalah, tantangan dan pergumulan dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata, pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Makanya Alkitab berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Berarti kita diajar hari ini kembali bahwa dalam keteraturannya dia mengerjakan segala sesuatu dalam keindahan kemuliaannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keselamatan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keselamatan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang keteraturan. Nah, persoalannya hari-hari di dunia makin gak teratur. Orang pulang kantor gak teratur, orang bisnis sekarang gak teratur, rumah tangga gak teratur, suami urusan sendiri, istri urusan sendiri, anak-anak cuma diurus sama babysitter dan pembantu. Anak-anak udah gak teratur, gak mau dengar lagi orang tua, dia mau jalan mau-maunya sendiri, rusak segala-galanya. Oh, pengaturan negara makin gak teratur, masing-masing orang mau menjalani semua semaunya sendiri. Yang satu korupsi, yang satu berzina, yang satu percaya dukun-dukun dan kuasa kegelapan. Ketidakteraturan selalu akan mendatangkan kehancuran, keteraturan selalu akan mendatangkan pembenaran. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang keteraturan, kita mau sama-sama belajar dari Bilangan pasal yang kedua, Bilangan pasal 2 ayat yang pertama, Bilangan pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Bilangan pasal 2 ayat 1 sampai 17 di bawah judul perikop, suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Wah, Allah buat semuanya teratur sekali ya. Bilangan pasal 2 ayat 1 sampai 17. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Lihat keteraturan yang luar biasa. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Netanel bin Zuar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Zebulon. Pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka yang terdahulu berangkat. Panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Ruben ialah Elisur bin Shedeur. Pasukannya terdiri dari 46.500 orang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Surishadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan Laskar orang Lewi. Di tengah-tengah Laskar yang lain itu sama seperti mereka berkemah. Demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti dari ayat bacaan ini kita bisa melihat betapa keteraturan itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Tempat di mana mereka tinggal sangat teratur. Kemudian bagaimana mereka berjalan dan melangkah diatur lagi. Segalanya sangat teratur. Dan ini akan memiliki hasil yang luar biasa. Nah, dari sini kita bisa belajar beberapa hal yang indah. Karena dia Allah yang teratur. Yang pertama, dia mau kita semua menjadi teratur. Suami-suami harus menjadi suami yang teratur. Artinya apa? Sebagai suami, engkau harus jadi suami yang bijaksana. Sebagai suami, engkau harus suami yang memberi perhatian kepada istri. Sebagai suami, engkau harus suami yang bisa memberi arahan-arahan masukan kepada istri. Sementara sebagai orang tua, kita harus bertanggung jawab buat anak-anak kita. Itu hidup teratur. Istri-istri harus
tunduk sama suami itu teratur. Kalau suami mau diatur sama istri, hancur rumah itu, saudara. Kalau istri apa-apa uang ngotot, apa-apa dikasih tahu, mau menang sendiri, egois, engkau istri yang kerasukan setan, saudara. Engkau dipakai setan untuk ngancurin seluruh keluarga. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, belajar jadi orang yang hidupnya teratur. Anak-anak muda hidup teratur. Jangan narkoba, seks bebas. Engkau kan belum menikah, masa kan kau lakukan hubungan seks sebelum nikah? Stop. Kenapa? Karena kalau kita hidup tidak teratur, ujung-ujungnya hanya kekecewaan dan kehancuran. Jadi yang pertama, karena dia Allah yang teratur, dia mau kita semua hidup teratur. Pemimpin-pemimpin, ayo teratur. Pengusaha-pengusaha, ayo hidup teratur. Para karyawan-karyawan, mari belajar jadi orang yang teratur. Siswa-siswa, lalu mahasiswa, ayo belajar. Pelajar-pelajar, ayo hidup teratur. Yang kedua, karena dia Allah yang teratur, dia mau kita urus pekerjaan Tuhan juga dengan teratur. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita cari uang, tapi juga ada waktunya dong kita melayani Tuhan. Dan bukan melayani Tuhan seenak-enaknya, kita nggak melayani Tuhan dengan tanggung jawab dalam keteraturan. Baru yang ketiga, karena dia Allah teratur, dia mau kita teratur dalam melakukan firman. Karena kita bilang orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang bodoh. Teratur dalam melakukan firman artinya bahwa kita bukan hanya dengar, kita lakukan. Makin hari makin maju, makin hari makin maju, dan kita makin bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Baru yang keempat, karena dia Allah yang teratur, dia mau kita tetap menjaga keteraturan di tengah dunia yang makin tidak teratur. Itu sebabnya Yesus berkata, kamulah terang dunia. Supaya apa? Supaya lewat kehidupan kita, keteraturan boleh memberkati orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga mulai hari ini kami hidup teratur, dan lewat hidup kami nama Kristus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.